Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Anjar Subekti. Saya dari SD Negeri 1 Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, sebagai peserta uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Negeri 11 Maret dengan nomor ujian IK 902008741. Berikut video hasil rekaman praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada hari ini, hari Senin 30 November 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya. Sehat. Oke, Rizky, coba jangan sambil tiduran, ya. Duduk, terus ya, posisikan senyaman mungkin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Coba itu Rangga ya, wah, itu sudah pakai peci, ganteng sekali ya. Ayo enggak, silakan pimpin doa enggak? Itu sudah mirip Pak Ustadz itu. Ayo, pimpin. Gimana Pak? Pimpin. Ya disiapkan, terus berdoa mulai. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Mas Ustadz Rangga. Ya, hari ini kita akan belajar ya tentang apa namanya, tema 1 ya. Kalian bisa lihat gambar sudah terlihat atau belum? Pak Guru share di situ. Pelajaran 1 ya, tentang perkembangbiakan generatif pada juga kalian bisa apa namanya, bisa mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Coba Pak Guru buka lagi. Nanti kalian itu diharapkan bisa, tujuan pembelajarannya itu kalian bisa menemukan ide pokok paragraf dan mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada tumbuhan, perkembangbiakan generatif ya. Nah, ini kalian bisa baca di situ. Dan selain itu juga nanti kalian harus bisa melaporkan hasil pengamatan ya. Di dalam bentuk diagram dan juga ada yang dalam bentuk lembar kerja ya. Nah, agar lebih semangat lagi ya, ini kita nyanyi lagi sama-sama ya. Ya, lagunya Kebunku. Oke. Dengar. Sama-sama nyanyi ya. Biar lebih semangat ya. 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 Oke. Lihat kebunku
Ya. Tiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Ayo nyanyi. Penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Cukup. Setiap hari ku siram semua mawar melati. Ya, semangat ya. Oke. Nah, kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tentunya hal ini sudah kalian pelajari pada materi di kelas sebelumnya. Ya. Nah, di kelas 6 itu kebanyakan kita memang hanya mengulang-ulang saja. Ya, di kelas sebelumnya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu memiliki arti perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya. Nah, ini perkembangbiakan generatif. Kemudian pada perkembangbiakan generatif ini, ya, itu menggunakan bunga. Nah, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu bunga, ya. Nah, bunga ini memiliki benang sari dan putik. Nah, benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Betul. Terima kasih Rangga, ya. Nah, bunga itu memiliki bagian-bagian atau struktur bunga, ya. Kalian bisa lihat di situ bagian-bagian bunga, ada mahkota, benang sari, Kepala sari, ya, benang sari, terus putik, Tangkai kalau putik, pal bakal biji, terus bunga, tangkai bunga, pelopak, dasar bunga. betul sekali, ya. Itu bagian-bagian bunga. Nah, bagian-bagian bunga ini memiliki fungsi. Ya. Yang pertama, tangkai bunga. Itu fungsinya untuk apa? Bunga adalah menopang bunga dan menghubungkan dengan bagian tumbuhan lainnya. Ya, betul sekali. Terima kasih kembali Mas Rangga, ya. Yang aktif pada tadi Mas Rangga ini, yang lain tidak kelihatan. Fatah, Rizky, ya. Tidak apa-apa. Lanjut, ada dasar bunga. Nah, ini fungsinya sebagai tempat Melekatnya mahkota bunga. melekatnya mahkota bunga. Nah, ini dasar bunga yang ini, ya. Tuh. Iya. Kemudian ada kelopak bunga. Nah, Bunga. kelopak bunga. Fungsinya Melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Untuk ya, kelopak orel, bunga ya, akan orel tadi, ya. Ya, terima Fungsi kasih. dari kelopak bunga. Ya, melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kuncup. Kemudian ada mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini memiliki warna tertentu, ya. Itu ada yang merah, terus kemudian ada yang kuning, ungu, ya. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menarik serangga. Nah, ini nanti kaitannya dengan proses penyerbukan. Kemudian ada benang sari. Nah, benang sari itu fungsinya untuk apa? Merupakan alat kelamin jantan terdiri atas tangkai sari, kepala putik,
Kepala Sari dan Serbuk Sari. Iya, betul sekali. Tadi Fatah apa ya suaranya ya? Ya, betul Fatah. Terima kasih Fatah. Kemudian ada Putik. Putik. Apa Putik? Ma- Fungsinya? Fungsinya merupakan alat kelamin dari betina terdiri Ya, atas kelamin. sebagai alat atau sel kelamin betina. Nah, putik ini juga terdiri dari 3 bagian. Ada kepala putik, tangkai putik, dan Putik, bakal tangkai putik, buah. bakal biji, bakal buah. Oke. Terima kasih. Lanjut. Nah, proses perkembangbiakan generatif itu pada tumbuhan ya, itu melalui proses penyerbukan. Penyerbukan. Nah, proses penyerbukan di sini adalah proses menempelnya serbuk sari ke Serbuk sari kepala putik. putik. Nah, di sini ada macam-macam penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan Penyerbukan tetangga, tetangga, penyerbukan ada penyerbukan silang, Pasar. ada penyerbukan apalagi bastar. Ya, betul. Nah, penyerbukan sendiri itu terjadi serbuk sari ketika serbuk sari pada bunga yang sama. ya, betul. Kalau penyerbukan tetangga, Serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. sedangkan untuk silang, penyerbukan silang, Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. betul. Sedangkan untuk penyerbukan bastar, Serbuk sari jatuh di kepala putik pada Putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda. Varietas. betul. Kemudian proses penyerbukan itu diawali dengan menempelnya atau jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nah, itu Pak Guru bagikan di situ ada bagan ya atau skema proses penyerbukan pada tumbuhan ya. Tuh, bisa dibaca? Bisa. Nah, itu diawali dengan serbuk sari jatuh ke kepala putik, kemudian masuk ke dalam bakal biji ya, dan melebur bersama sel telur yang dihasilkan oleh putik. Nah, kemudian setelah peleburan terjadi akan menghasilkan zigot. Nah, kemudian zigot tumbuh menjadi embrio. Nah, atau kemudian tumbuhan tidak biji. Nah, embrio ini ketika nanti biji itu jatuh ke tanah atau kalian tanam, ini akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, ini bagian proses penyerbukan. Ini jadi kalian nanti kalau ditanya bagaimana proses penyerbukan terjadi, nah ini kalian bisa menjelaskan seperti ini. Begitu ya. Sama di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Tidak. Tidak. Oke, Pak Guru lanjutkan. Nah, penyerbukan, proses penyerbukan pada tanaman ini ya. Itu kalau di atas tadi ada yang dibantu oleh serangga ya. Nah, Ya. ini penyerbukan ya, berdasarkan faktor perantaranya itu ada penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami. Kemudian ada penyerbukan yang dibantu oleh air atau Hidrogami. Kemudian ada penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Zoidogami. Nah, dari hewan ini contohnya serangga. Itu disebut dengan entomogami.
Betul. Kemudian ada yang dibantu oleh burung, itu disebut ornitogami, Kemudian ada yang dibantu dengan kelelawar. hipotelegami, Apa? kirepterogami, Kirepterogami. Kami. Oke. Kemudian siput. Malakogami. Nah, yang dibantu oleh manusia contohnya antropogami. Ya, betul. Antropogami. Nah, ini contohnya yang dibantu oleh angin. Nah, ini prosesnya seperti ini, ya. Oh, bubuk sari itu tertiup angin, kemudian jatuh dan menempel ke kepala putik. Kemudian yang dibantu oleh hewan, tuh, itu kaki serangga, ya, atau tawon, atau lebah. Nah, itu akan membantu proses penyerbukan. Bukan. Ada yang mau menjelaskan kenapa itu bisa lebah bisa membantu proses penyerbukan? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Ya, ini secara tidak langsung nanti kaki lebah ini akan memindahkan benang sari atau serbuk sari ke kepala putik, ya. Atau ketika hewan ini, lebah ini hinggap ke bunga, ini nanti serbuk sari bisa jatuh karena goyangan ketika lebah itu hinggap ke bunga, ya. Dan ini contoh yang dibantu oleh air, ya, itu embun-embun yang jatuh, nanti akan membawa serbuk sari dan menempel ke kepala putik. Atau ketika hujan juga, ya, air hujan akan mengalirkan serbuk sari ke kepala putik. Dan ini yang dibantu oleh manusia. Nah, itu dengan menggunakan alat sederhana, ya, menggunakan lidi. Itu nanti serbuk sarinya ditempelkan ke kepala putik. Nah, ada yang menanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Pak Guru ingin kalian buka buku siswa halaman 2. Di situ ada bacaan Tema perkembangan tanaman jagung. Sudah dibuka? Ada, ya, di buku siswa tema 1 halaman 2. Nah, di situ setiap paragrafnya itu memiliki ide pokok. Nah, coba ide pokok itu apa sih? Ada yang bisa menjawab apa itu ide pokok paragraf? Bisa bantu jawab? Yang mic-nya terbuka, ini ada Alifata. Yo, apa itu ide pokok? Oke, ide pokok paragraf itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, maka ide pokok paragraf juga disebut sebagai gagasan utama. Nah, untuk ide pokok ini terletak di setiap kalimat utama. Kalimat utama terletak ide pokok paragraf. Nah, bagaimana cara menemukan ide pokok paragraf? Langkah-langkahnya. Ini yang pertama, kalian harus membaca. Dengan saksama, temukan utama dan kalimat penjelas. Tentukan informasi dalam kalimat utama. Lanjut. Lanjut. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Ya. Nah, ini nanti menjadi tugas kalian, ya. Pak Guru juga sudah memberikan tugas berupa lembar kerja untuk kalian.
Kalian bisa melihatnya di Classroom. Classroom. Ya, nanti kalian bisa lihat. Ya. Terlihat gambarnya? Muncul ya? Sudah terlihat? Muncul. Nah, Ya, Pak Guru sudah ada. memberikan LKPD. Ya. Ini masing-masing LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan, ya, diskusikan dengan teman-temanmu, ya. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan, ya, nanti hasil pekerjaan kalian itu difoto atau berupa file juga boleh. Nah, nanti dibalas atau diupload ke kolom komentar di sini. Nah, ini di bawahnya kan ada kolom komentar ya. Ya. Iya. Nah, ini kalian buat di sini, ya. Kemudian nanti kalian bisa melampirkan foto tersebut. Ya. Nah, misalkan nanti tidak bisa, kalian bisa menguploadnya dengan klik bagikan sesuatu dengan kelas Anda ini. Nah, ini juga bisa nanti. Jadi kalian upload di sini juga boleh. Ya. LKPD tema 1 subtema 1, kemudian tambahkan file yang akan diunggah. Begitu? Jelas? Jelas. Nah. Kemudian, ya, setelah kalian nanti mengerjakan LKPD, ya, itu nanti kalian lanjut mengerjakan soal evaluasi, ya. Soal evaluasinya sudah Pak Guru kirim melalui link Google Form, ya. Nah, nanti kalian kerjakan soal evaluasinya. Nah, kalau soal evaluasi ini tidak boleh diskusi dengan teman, ya, kerjakan sendiri. Dan ingat, meskipun Pak Guru tidak mengawasi pekerjaan kalian, tapi ada yang mengawasi yang lebih maha tahu, ya. Nah, nanti kalian harus jujur. Oke. Nah, ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Di sini? Tidak? Pas nanti dikirim di mana linknya? Di mana? Tugas evaluasi nanti dikirimnya di mana? Yang evaluasi itu nanti di grup WA. Linknya Pak Guru kirim. Ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, terlihat? Nah, ini ya. Ini linknya nanti Pak Guru bagikan ke grup WA. Ya. Di sini juga boleh. Nanti Pak Guru kirim linknya di apa namanya? Ya. Nah, itu kan kita ada fitur chat di situ. Kalian bisa lihat, nanti bisa kalian buka linknya. Sama soalnya, ya siap, awas. Ya. Nah, itu linknya. Silakan, nanti kalian kerjakan. Baik, tidak ada yang ditanyakan? Siap. Lagi? Ya. Oke, coba Pak Guru ingin tahu sejauh mana kalian sudah belajar hari ini, ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini?
Mengenali Gimana Rangga? mengenali serbuk sari. Mengenali serbuk sari. Oke. Ada lagi? Ayo apa lagi? Penyerbukan. Penyerbukan. Terus Penyerbukan. Mengetahui mengetahui apa? Macam-macam? kepala petik. Ya, terus apa lagi? Apa ya? Ya, tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tumbuhan. Alat perkembangbiakannya namanya apa? Alat perkembangbiakannya? Bunga. Nah, bunga itu memiliki apa saja? Benang sari dan Serbuk. Kepala putih. ya, sebagai alat perkembang biakan. Nah, kita tadi juga sudah mempelajari tentang macam-macam penyerbukan. Bukan. Ayo, ingat apa tidak? Apa saja tadi? Yang pertama, penyerbukan? Lupa. Lupa. Penyerbukan Diri. terus Sendiri penyerbukan tetangga. tetangga. Ada penyerbukan Penyerbukan silang. hilang. Hilang. Penyerbukan Penyerbukan bastar. Bastar, betul sekali. Ya. Nah, kemudian juga kita sudah belajar tentang ide pokok Paragraf. Tapi jangan lupa kalian catat hal-hal yang penting tadi, ya. Artinya ketika nanti Ya. kalian lupa, kalian bisa membuka catatan, ya. Gitu. Ya. Dan juga Pak Guru sarankan untuk kalian untuk menambah pengetahuan kalian bisa mencari informasi lebih lanjut mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan maupun ide pokok paragraf itu dengan mencari di internet boleh, atau buku pelajaran yang lain boleh, silakan untuk menambah pengetahuan kalian. Itu ya. Ya, jangan lupa nanti dikerjakan itu LKPD-nya ya di Google Classroom, kemudian evaluasinya, ya. Ya. Nah, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, jelas semuanya, ya. Jelas. Untuk pertemuan kali ini, Pak Guru anggap sudah cukup. Dan untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan belajar masih tentang perkembangbiakan tumbuhan. Itu tentang, kalau ini kan generatif. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya itu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ya. Itu, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, sudah jelas semuanya. Kita akhiri bersama-sama. Namun sebelum mengakhiri, kita tutup dengan berdoa dulu, ya. Nah, Pak Guru persilahkan lagi kepada Pak Mas Ustadz Rangga, Peci, ya, untuk memimpin teman-teman berdoa bersama. Yo, silakan, Mas Rangga. Ayo Rangga, pimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya untuk semua. Amin. Ya. Dan Pak Guru akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Silakan kalian boleh keluar dari Zoom dan pindah ke Classroom untuk mengerjakan
tugas diskusi LKPD. Ya. Terima kasih. Audio Jungle.